Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rita Susanti Sareleba, NIM 1903030002, kelas A semester 3, mata kuliah metode penelitian sosial ujian akhir semester. 1. Kun dan paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis. Ilmu digunakan Plato dan Aristoteles. Dalam ilmu sosial menggunakannya telah dikembangkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi internal sebuah teori, dari sistem gagasan yang bersifat prailmiah hingga mazhab pemikiran dan prosedur penelitian teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh sarjana pada tahun 1960-an, sesekali membawanya ke perhatian para filsuf dan sosiologi sains. Kun menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akuisisi baru. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal akan ditumbuhkan ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama seperti batu bata ditempatkan di atas yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Meskipun ini adalah proses sains di mana norma, ada juga momen revolusioner di mana kontinuitas dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai. Sama seperti mengambil bangunan metafora lagi, dari waktu ke waktu bangunan batu bata diledakkan untuk memberi lorong bagi bangunan yang berbeda secara struktural, misalnya gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan aluminium. 2-3 pertanyaan dasar. 1. Pertanyaan ontologis. Ini adalah pertanyaan tentang apa. Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia nyata yang objektif yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Oleh karena itu, ia bertanya apakah fenomena sosial adalah benda dengan haknya sendiri atau representasi benda. Masalahnya terkait dengan pertanyaan filosofis yang lebih umum tentang keberadaan benda-benda dan dunia luar. Memang keberadaan sebuah ide di dalam pikiran tidak memberitahu kita tentang keberadaan objek dalam kenyataan, sebagaimana lukisan unikron tidak membuktikan keberadaan unikron. 2. Pertanyaan epistemologis. Ini adalah pernyataan tentang hubungan antara siapa dan apa, dan hasil dari hubungan ini. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial di atas segalanya. Berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Jelaslah, jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan ontologi sebelumnya. Jika dunia sosial ada dengan sendirinya, terlepas dari tindakan manusia, aspirasi untuk mencapainya dan memahaminya dengan cara yang terpisah dari objektif, tanpa takut mengubahnya selama proses kognitif dan sah, berhubungan erat dengan jawaban yang diberikan untuk pertanyaan epistemologis adalah bentuk-bentuk yang dapat diambil oleh pengetahuan, mulai dari hukum alam deterministik dan didominasi oleh kategori sebab dan akibat, hingga hukum yang kurang meyakinkan, probabilistik, hingga berbagai jenis generalisasi, misalnya Weberian. Tipe ideal dengan mengesampingkan generalisasi, hanya pengetahuan spesifik dan kontingen yang dapat diterima. 3. Pertanyaan metodologis. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial dipelajari. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Di sini juga jawabannya sangat tergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Visi realitas sosial sebagai objek eksternal yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penelitian kognitif ilmuwan atau lebih mudah diterima teknik manipulatif, misalnya eksperimen, pengendalian variabel, dan lain-lain, daripada perspektif yang menggarisbawahi adanya proses interaktif antara sarjana dan objek yang dipelajari. 3.
positivisme. Paradigma positivis asli disajikan baik untuk alasan historis karena visi yang menyertai kelahiran ilmu-ilmu sosial dan khususnya kelahiran sosiologi, dan karena karakter dari kedua paradigma lainnya dapat lebih dipahami dengan memeriksa kritik dilontarkan terhadapnya. Sosiologi akhir di bawah naungan pikiran positivis di pertengahan abad ke-19 ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah. Paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Tak pelak disiplin baru mengambil paradigma ini sebagai modelnya. Memang para pendiri disiplin metode ilmu alam paradigma positivis tidak lebih dari ini: studi tentang realitas sosial yang menggunakan kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematis, dan prosedur intervensi ilmu alam. 4. Neopositivisme dan postpositivisme. Sepanjang abad ke-20 pendekatan positif terus-menerus direvisi dan disesuaikan dalam upaya untuk mengatasi batas-batas instruksinya. Kejelasan dan linearitas yang meyakinkan dari positivisme abad ke-19 yang memberi jalan kepada versi abad ke-20 yang jauh lebih kompleks dan terperinci. Dalam beberapa hal kontradiktif dan tidak jelas, namun beberapa asumsi dasar dipertahankan seperti realisme ontologis. Dunia ada secara independen dari kesadaran kita tentangnya dan peran utama pengamatan empiris dalam memahami dunia ini. Salah satu revisi pertama dari positivisme abad ke-19 dalam memahami dunia ke-19 dibuat oleh mazhab yang dikenal sebagai positivisme logis yang memunculkan neopositivisme. Gerakan ini terbentuk di sekitar diskusi sekelompok sarjana dari berbagai disiplin ilmu pada paruh kedua tahun 1920-an yang membentuk apa yang disebut lingkaran Wina. Di antara eksponen utamanya adalah filsuf Schick dan Carnap, ahli matematika. Kelima, interpretivisme. Dua versi paradigma telah disajikan: perspektif awal abad ke-19 dan revisi kritisnya. Paradigma yang disajikan pada bagian ini mengalami perkembangan yang hampir simetris. Jika ingin menenangkan analogi, sosiologi interpretif yang berutang baik pada elaborasi metodologisnya maupun upaya pertamanya pada penelitian empiris. Pada awal abad ke-20 kepada Max Weber, peran simetris dengan yang dimainkan oleh Durkheim dalam positivisme ini kemudian akan diakui oleh reinterpretasi tahun 1960-an dari pendekatan asli, terutama dalam sosiologi Amerika. Hal ini pada gilirannya memunculkan berbagai jalur pemikiran yang ditemukan dalam interaksionisme simbolik, sosiologi fenomenologis, dan etnometodologi yang terlepas dari perbedaannya disatukan oleh penekanan yang sama pada interaksi individu. Weber menegaskan kembali perlunya ilmu sejarah dan sosial terbatas dari penilaian nilai apapun, namun kesadarannya tentang masalah dipertajam dengan keterlibatannya yang intens dalam politik dan kemudian oleh pertanyaan-pertanyaan etis yang timbul dari ancaman perang dunia yang akan segera terjadi. Melebihi kemampuannya untuk memberikan jawaban yang sangat tegas, meskipun demikian ia tidak pernah meninggalkan keyakinan bahwa ilmu sejarah dan ilmu sosial harus bebas nilai. Perbedaan antara pengetahuan dan penilaian artinya antara memenuhi tanggung jawab ilmiah untuk melihat realitas faktual dan memenuhi tanggung jawab praktis untuk mempertahankan cita-cita sendiri. Inilah prinsip yang harus dipahami paling kuat. Paradigma neopositivisme. Perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penentuan sosiologis telah mengalami pasang surut. Bentrokan yang hidup dan mengubahkan hasil pada tahun 1920-an dan 1930-an memunculkan hasil yang berharga di kedua sisi
pecahan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan disiplin ilmu. Dengan perhatian khusus pada perspektif kuantitatif, pada paruh pertama 1960-an, diskusi mengalami fase tenang di mana perspektif kuantitatif mendominasi. Pada tahun-tahun itu, penelitian kualitatif dianggap sebagai semacam penelitian sosial. Anak tiri dan citra ahli etnografi tidak jauh berbeda dengan reporter berita baik yang status ilmuwan sosialnya ditolak. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.